Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang pada perkuliahan saya hari ini, baik untuk kelas A dan maupun kelas B, kalian mendapatkan materi yang sama, maka dari itu mohon maaf kalau saya membuat satu video untuk 2 kelas. Tapi nanti kita bisa melakukan pendekatan secara lebih komprehensif di grup WA. Nah, hari ini mata kuliah hukum internasional, kita nggak kerasa udah sampai pertemuan kedua. Maka dari itu ketika kalian misalnya nanti terkait perkuliahan sebelumnya ada yang masih belum dimengerti atau mungkin masih penasaran atau bagaimana, silahkan tanyakan di grup WA. Seperti biasa, perkuliahan nanti saya buat selang-seling, seminggu YouTube seperti ini dan seminggu lagi menggunakan Zoom. Nah, atas masukan dari banyak mahasiswa yang nampaknya karena katanya kalau menggunakan Zoom itu membutuhkan kuota yang cukup besar, maka dari itu untuk penggunaan Zoom minggu depan akan saya ganti menggunakan Google Meet. Nah, karena saya masih cukup awam terhadap Google Meet, mungkin nanti bisa dibantu ya teman-teman mahasiswa kalau misalnya saya mengalami kesulitan, ya, seperti itu. Nah, berhubungan dengan mata kuliah kita hari ini, yaitu hukum internasional, baik itu kelas A maupun kelas B, sebagaimana sudah saya jelaskan kemarin bahwa hukum internasional itu pada dasarnya adalah akumulasi atau mungkin juga percampuran ya, saya bilang dari hukum pidana, hukum perdata, dan hukum ilmu negara, saya boleh bilang. Kenapa? Karena pada dasarnya ya itu hukum internasional itu hukum yang mengatur eh, hubungan antar negara dan juga non negara, di mana di dalamnya ada unsur-unsur perdata, pidana, dan juga kenegaraan. Nah, langsung aja saya share screen sekarang. Oke, kelihatan semua ya. Langsung saja saya share screen. Keren kan? Air terjun. Oke. Nah, ini kita udah mulai masuk nih ke apa namanya inti utama dari perkuliahan. Kalau minggu kemarin kita cuma sekedar brainstorming saja, hari ini kita mulai menginjak ke permasalahannya. Apa sih itu hukum internasional? Tapi untuk mengetahui itu, ini kita bahas sedikit sebentar ya. Saya akan memperkenalkan dulu silabusnya. Jadi pada dasarnya ada 8 pokok permasalahan, seperti yang kita ketahui bahwa hukum internasional itu adalah 3 SKS. 3 SKS itu pada dasarnya total pertemuan harusnya 150 menit. Maka dari itu, karena ini perkuliahan menggunakan media online, kita akan tutupi dengan berbagai macam cara. Bisa mulai dari tugas mungkin, kalau misalnya kalian mau, atau juga kita case study dan lain-lain. Nah, nanti untuk materi akan saya mampatkan di sebelum UTS. Sebelum UTS saya akan menjejali kalian dengan banyak-banyak teori. Untuk kemudian nanti di pasca UTS kalian akan merasakan yang namanya case studies. Walaupun nanti di sela-sela perkuliahan sebelum UTS pun saya akan mensisipkan banyak-banyak case study. Nah, langsung aja, ini bisa dilihat mulai dari definisinya, sejarah, peran hukum internasional dan hukum dan umum lain, subjek dan objek hukum internasional, sumbernya kayak gimana, instrumen, terus sistem peradilannya, untuk kemudian membahas mengenai case study. Nah, langsung kita bahas nih. Jadi, apa sih itu hukum internasional? Di sini saya menggunakan istilah dari saya sendiri ya, mohon maaf ya. Hukum internasional adalah hukum non-negara, hukum antar negara, atau hukum antar non-negara. Nah, maksudnya apa? Ya, jadi hukum internasional itu hukum yang mengatur negara dengan bukan negara, antar negara, sama antar non-negara, bukan negara. Kalian pada bingung mesti ya, maksudnya apa Pak non-negara? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ini adalah hukum bangsa-bangsa yang dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Ya, jadi hukum internasional itu sudah ada semenjak konsep bernama negara ada. Karena negara nggak mungkin bisa berdiri sendiri. Negara itu adalah perwujudan dari manusia, dan manusia tidak bisa hidup sendirian. Kita ini zon politikon. Manusia nggak bisa hidup tanpa bantuan orang lain.
Menurut Prof. Dr. Muhtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Ini lebih komprehensif ya definisinya, bisa kalian lihat. Dan Prof. Muhtar Kusumaatmadja ini juga kebetulan membagi hukum internasional menjadi dua bagian, yakni hukum perdata internasional dan hukum publik internasional. Yang mana kalau saya boleh bilang ya, ini Prof. Muhtar Kusumaatmadja memang sudah cukup lama ilmunya. Kalau saya boleh menambahkan sendiri juga sebenarnya hukum ketatanegaraan juga masuk sebenarnya. Saya bilang ketatanegaraan internasional. Maksudnya apa? Nanti kita lihat. Nah, ini definisi-definisi lainnya bisa kalian cari. Nanti juga kalau mau saya share slide-nya ya. Next. Nah, sekarang kita langsung bahas nih mengenai sejarahnya. Ada berbagai macam ya versi yang mengatakan kapan sih hubungan internasional atau hukum internasional pertama kali ada. Ada berbagai macam versi. Karena kalau kita bicara mengenai hukum internasional yang pertama kali ada, sama saja kita membahas pertanyaan absurd seperti kapan hukum itu ada. Dulu saya pernah bahas kapan hukum itu ada berbagai macam teori, tapi saya lebih meyakini kalau misalnya teori yang paling relevan adalah kalau misalnya kita bilang bahwa hukum itu ada semenjak manusia mengenal peradaban. Peradaban itu apa? Ketika manusia nggak cuma memikirkan dirinya sendiri. Ketika manusia itu sudah memikirkan bagaimana caranya hidup dalam sebuah koloni atau hidup bersama, disitulah hukum ada. Nah, tapi kalau dalam hubungannya dengan hukum internasional, seperti yang saya bahas sebelumnya, bahwa hukum internasional itu erat kaitannya dengan perjanjian. Makanya dalam hukum internasional itu, asas yang paling sering kalian dengar, ini mungkin akan kalian dengar terus, karena akan saya ulang-ulang terus dan terus, ya ini adalah asas pacta sunt servanda. Yakni apa? Kalau perjanjian itu sudah dibuat, ya harus disepakati dengan etikat baik. Kenapa? Karena hukum internasional ini, sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, dibuat berdasarkan etikat baik. Karena pada dasarnya, negara itu adalah institusi tertinggi dalam hierarki kelompok manusia. Nggak ada lagi yang lebih tinggi. PBB itu pada dasarnya merupakan kelompok ini aja, merupakan kayak semacam ya, perkumpulan saja Pak saya boleh bilang. Bukan ini ya, kalau negara itu kayak semacam institusi tertinggi. Kalau kayak PBB itu merupakan perkumpulan. Jadi berbeda ya. Institusi tertinggi adalah negara. Nggak ada yang lebih tinggi dari negara. Kecuali misalnya mungkin di masa depan nanti dibuat kayak semacam uni bumi gitu ya. Tapi saya rasa nggak mungkin. Masih lama sekali. Kita bahas ini aja dulu. Nah, hukum internasional yang pertama, saya udah baca-baca buku. Ini mungkin bisa kalian koreksi kalau misalnya kalian menemukan sumber yang mungkin lebih relevan lagi. Yang paling tua itu di 3100 Masehi. Yakni Traktat Arbitrase pertama di dunia antara Enatum di Raja Negara Kota Lagas di Mesopotamia yang menang perang dengan Umma, sebuah negara kota Mesopotamia lainnya. Jadi di Mesopotamia ini merupakan negara yang menurut saya boleh bilang paling tua ya. Nah, ini perjanjian antara negara yang menang perang dengan yang kalah perang, di mana mereka menyepakati beberapa klausul-klausul seperti kalau misalnya saya menyerah, tolong jangan siksa warga saya. Oke, silakan. Yang kemudian hal ini diterapkan pada bahkan sampai sekarang ya kayaknya ya. Dalam hukum perang misalnya tentara yang berperang, terus kemudian ada tentara yang menyatakan menyerah, maka tentara lawan tidak boleh membunuhnya. Dia akan menjadi yang namanya tahanan perang. Dan tidak boleh dibunuh tentunya. Karena kekerasan pada waktu kekerasan selama menjadi tahanan perang itu tidak diperbolehkan.
Ya, ada standarnya. Walaupun sekali lagi makanya saya bilang hukum internasional itu agak beda. Karena walaupun udah ada aturannya, terkadang ini juga dilanggar. Udah biasa. Kita akan bahas lebih lanjut. Next ada juga antara Fakta Perdamaian dan Persekutuan yang diadakan di tahun 1279 sebelum Masehi antara Ramses II dan Haltusili II dari Keta. Ini berhubungan dengan perdamaian dan kerjasama. Udah mulai kelihatan nih, udah mulai modern. Terus di tahun 279 sebelum Masehi antara Roma dan Kartago, yang ini bersifat istimewa karena dia mendirikan daerah lingkungan, kepentingan dan kekuasaan masing-masing pihak, tetapi dengan restriksi yang keras di bidang maritim, dibebankan pada Roma, sehingga kapalnya tidak boleh memasuki perairan pantai penting, terutama di Afrika. Ini kalau saya jabarkan lebih lanjut, sebenarnya masuk ke dalam ranah hukum laut internasional, ya. Jadi konsep teritorial, kalau saya boleh bilang. Nah, sebenarnya makhluk bernama manusia itu sudah mengenal yang namanya konsep teritorial, tapi pengakuan yang paling kelihatan itu terjadi tahun 279 sebelum Masehi ini, di mana mulai ada perjanjian internasional yang mengakui batas-batas wilayah tertentu. Nah, ini ya, itu 279 sebelum Masehi, ini kita bicara sejarah yang nggak cuma 100-200 tahun, tapi juga sampai 3.000 tahun sebelum Masehi. Udah 5.000 tahun dari sekarang ya. Itu fosil kali yang udah di sana. 5.000 tahun, loh. Nah, next ya. Nah, hukum internasional ini mulai menjadi perhatian semenjak perdamaian Westphalen atau Westphalia di 1648 di Osnabrück dan Münster. Perjanjian ini mengakhiri yang namanya Perang 80 tahun. 80 tahun perang loh. Secara resmi, di mana Spanyol secara resmi mengakui kemerdekaan Republik Belanda. Dan perjanjian inilah yang membuat sistem kedaulatan. Yang kemudian asas kedaulatan ini disempurnakan oleh atas Traktat Utrecht tahun 1713. Jadi apa sih apa kemudian perkembangan hukum kemudian berkembang dengan pesat dari tahun 1500 hingga 1789. Tapi kalau saya boleh bilang bahwa hukum internasional itu mulai mendapatkan perhatian serius semenjak kita mengakui, manusia mengakui yang namanya kedaulatan. Kedaulatan itu apa? Bagi anak-anak yang kos di sini mungkin bisa dibilang memiliki kedaulatan ya. Kenapa? Kedaulatan merupakan hak untuk bebas dari campur tangan orang lain. Kalau bahasa kerennya itu adalah berdikari, berdiri dengan kaki sendiri. Nah, ini kedaulatan ini penting dalam apa namanya hukum internasional. Kenapa? Karena pada dasarnya satu hal yang mungkin bisa dibilang sebuah hukum universal dalam hukum internasional adalah apa? Apa namanya? Negara itu nggak boleh dicampuri urusan dengan eh, eh, dalam memerintah sebuah negara, pemerintah negara tersebut tidak boleh diganggu gugat atau mungkin juga dipengaruhi, dicampur tangani oleh pihak lainnya. Misalnya Amerika melihat, weh negaramu kok sembraut ngono, ini tak bantu merintah, tidak bisa. Ini namanya kedaulatan. Karena hal ini pula ketika ada kasus-kasus lainnya seperti kemarin apa misalnya, oh iya saya setelin aja ya. Oke, ini kita skip aja dulu. Ini sejarah mengenai ilmu hukum internasional. Langsung kita skip dulu aja ya. Berhubungan dengan tadi yang saya jelaskan sebelumnya, kebetulan saya ada ini, video nih, menarik. Yang berhubungan dengan kedaulatan yang saya bilang tadi. Hastel ya.
Oke, sebagaimana video yang singkat sekali yang saya tunjukkan sebelumnya ini, jadi ini video yang menunjukkan kondisi yang terjadi di Myanmar. Mungkin ada beberapa yang tahu, ada yang enggak, maka saya sedikit jelaskan aja. Myanmar ini beberapa minggu atau mungkin bulan ini sedang gempar, ya, sejak Februari tepatnya ya. Sejak Februari ini sedang gempar. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa Myanmar ini pernah mengalami yang namanya rezim militer, junta militer Pak Sabili bilang. Nah, tapi rezim militer ini berakhir ketika presiden saat itu, ya ini Aung San Suu Kyi terpilih sebagai presiden yang baru. Nah, karena dia terpilih, kemudian ini berhasil menekan angkatan militer, sehingga mereka berhasil ini dapat diredam kediktatorannya. Tapi kemudian ketika tahun 2021 Februari dilakukan pemilihan umum di mana yang menang adalah Aung San Suu Kyi lagi, ini memicu kemarahan dari angkatan ini golongan militer Pak saya boleh bilang. Mereka percaya bahwa yang si Aung San Suu Kyi ini melakukan kecurangan dalam pemilu walaupun belum terbukti. Masalahnya setelah itu mereka melakukan gerakan gila dengan cara apa? Menumbangkan pemerintahan yang sah. Dengan cara golongan militer ini melakukan penahanan secara sepihak kepada pendukung Aung San Suu Kyi bersama dengan Aung San Suu Kyi-nya sendiri di penjara. Sampai sekarang belum diketahui bagaimana kabarnya Aung San Suu Kyi, tapi ini memunculkan banyak polemik sendiri. Kenapa? Karena pendudukan rezim militer ini di Myanmar dilakukan dengan cara ekstrim, ya. Mereka ini benar-benar nggak kenal ampun. Warga sipil ditembaki, ya, ditembaki, dipukuli, bahkan mereka melanggar banyak banget standar-standar internasional. Misalnya nih PMI, Palang Merah Indonesia, saya ada videonya tapi nggak mau saya tunjukkan karena memang agak sadis, darahnya muncul-muncul soalnya. Red Cross atau Palang Merah itu merupakan sebuah organisasi non-profit yang tujuannya itu ada untuk membantu orang-orang yang terluka atau mungkin juga membutuhkan penanganan medis, itu Red Cross, dan dia dilindungi oleh hukum internasional di mana angkatan militer ataupun angkatan militer maupun angkatan bersenjata tidak boleh menyerang mereka karena hal ini berhubungan erat dengan kerjasama internasional, bisa-bisa nanti kucilkan sama negara lainnya. Itu Red Cross. Faktanya waktu kejadian itu Red Cross ketika Palang Merah ini ketika mau menolong warga yang diserang sama tentara malah dipukuli. Saya kalau lihat videonya saya kalian browsing aja ya. Itu pukuli pakai gagang senapan sampai helmnya pecah dan dadanya muncul-muncul. Itu saya agak miris juga melihatnya, dan disuruh kamu nggak boleh bantu warga itu, biarkan dia mati. Ini kejadian di Myanmar. Tapi permasalahan muncul ketika Indonesia ini muncul banyak banget tagar tweet yang dari Myanmar minta tolong Indonesia, please help us, tolong bantu kami. Kita ini negara yang memiliki budaya yang sama. Kita berakar dari akar Melanesia. Kita juga masuk dalam ASEAN. Kita minta bantuan kalian. Tolong selamatkan kami. Tapi Indonesia nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena ini kedaulatan. Hal ini kenapa terjadi? Karena memang pada dasarnya yang dilakukan kedaulatan itu hak untuk bebas dari campur tangan negara lain. Ini urusan negara lainnya. Kalau misalnya Indonesia menerjunkan tentaranya ke Myanmar, hal ini sama saja dengan mencederai kedaulatan negara tersebut, Myanmar. Nanti bisa-bisa di mata internasional seolah-olah Myanmar ini kamu nggak becus nih ngurus negaramu sendiri sampai dibantuin Indonesia. Seperti itu kira-kira. Hal yang sama juga bisa kalian lihat dalam berbagai macam kasus seperti Uighur. Uighur itu yang ada di Cina itu ya, dan berbagai macam kejahatan terhadap kemanusiaan saya boleh bilang ya,
yang berbagai macam yang terjadi di dunia. Padahal kalau kita lihat ya, tujuan dari bangsa Indonesia ini salah satunya adalah apa? Ikut serta dalam usaha perdamaian dunia. Tapi rezim hukum internasional sendiri tidak mengakuinya. Nah, Indonesia baru bisa ikut serta kalau misalnya itu dalam bentuk perang. Negara A, negara B perang, Indonesia turun melerai. Tapi kalau misalnya itu perang saudara, negara A misalnya di dalamnya kisruh antara apa namanya, ada upaya pembulian kekuasaan lah, atau mungkin pemerintahannya diktator lah, itu negara lain tidak ikut campur. Kecuali kalau misalnya hal yang dilakukan itu udah dalam taraf yang gila. Gila seperti apa? Ya, seperti genosida. Genosida itu merupakan upaya untuk memberantas suatu kaum tertentu. Walaupun hal ini agak sulit untuk dibuktikan dan memang membutuhkan keberanian yang sangat ya, dan tentunya kekuatan militer yang luar biasa, seperti Uighur. Indonesia kalau misalnya bilang itu genosida karena memang merujuk pada satu kaum tertentu, kita kalau misalnya bilang itu genosida, mau ngelawan Cina, saya rasa agak sulit. Kenapa? Karena kita nggak memiliki kekuatan militer, pertama. Dan kita juga nggak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Alhamdulillah, saya misalnya bilang ya, misalnya Indonesia mengatakan itu genosida, terus Cina melakukan embargo, kita nggak bisa dapat barang dari Cina, ya udah, ekonomi akan kolaps karena sebagian besar barang yang berada di Indonesia ini banyak banget yang buatan Cina. Bahkan handphone saya pun, walaupun TKDN, ini buatan Cina, Xiaomi. Saya rasa banyak juga ya teman-teman di sini yang menggunakan barang-barang buatan Cina, tapi kira-kira seperti itu. Inilah uniknya dari hukum internasional, bahwa dia ini tidak ada yang pasti. Oke. Nah, saya rasa hanya seperti itu aja untuk perkuliahan hari ini. Nah, untuk absensi nanti akan saya share menggunakan oke. Nah, untuk absensi ini akan agak unik di mana kalau biasanya kan saya akan membagikan sendiri. Tapi dalam hal ini saya hanya akan memberikan link-nya. Mana tuh? Ini dia. Oke, bisa kelihatan. Ini yang barusan kalian lihat adalah link untuk absensi. Silahkan kalian ketikkan secara manual di handphone ataupun laptop kalian untuk mengisi absensi. Batas waktunya adalah 3 jam. 3 jam dari apa namanya awal permulaan kuliah. Silahkan kalian isi. Dan kemudian juga, udah ya, saya kembalikan lagi. Kalian bisa pause video ini di YouTube kan, untuk sambil mengopi filenya, mengopi ini ya, teksnya di sini. Saya kembalikan lagi ya. Nah, saya kira ya cukup untuk perkuliahan hari ini, dan nanti untuk sampai UTS ya, saya waktu perkuliahan, di akhir perkuliahan saya akan memberikan sebuah pertanyaan sederhana aja. Silakan kalau mau dijawab di grup WA, karena yang menjawab nanti akan mendapatkan bonus poin selama argumennya bagus dan relevan. Yang ini berkait, kalau untuk yang pertemuan hari ini berkaitan dengan video yang udah kalian tonton sebelumnya. Menurut kalian, bagaimana, apa yang seharusnya Indonesia lakukan? Ya, dalam artian misalnya Indonesia harusnya gimana sih? Masa kita nggak mau bantuin nih orang, dia itu udah kayak saudara kita, sama-sama Myanmar, sama-sama ras Melanesia, sama-sama berada di ASEAN, tapi kita ngelihat juga banyak orang mati di sana, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita harus bantukah atau kita biarkan aja karena itu kedaulatan? Tapi kalau kita bantu, kita juga bisa dibilang melanggar kedaulatan Myanmar. Baiknya bagaimana? Coba terangkan pandangan kalian disertai dengan dasar hukumnya jelas. Oke.
Saya rasa hanya itu saja untuk perkuliahan hari ini. Silahkan kalau kalian mau menjawab pertanyaan dari saya ini untuk mendapatkan bonus poin di grup WA. Selamat mengisi absensi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau misalnya ada kesalahan teknis ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya yang menggunakan media Google Meet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.